Gara-gara si anak murid ini kelihatan atau ketahuan lagi ngerokok gitu. Oke, ditampar. Nah, si anak murid ini kan lapor ke orang tuanya nih, lapor ke orang tuanya. Kasus siswa yang digampar kepala sekolah karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah kini menarik perhatian banyak pihak termasuk Deddy Corbuzier. Dalam unggahannya di media sosial, Deddy Corbuzier menyoroti dilema moral di balik peristiwa tersebut. Ia menilai bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat hitam putih, karena di satu sisi tindakan kekerasan tentu tidak dibenarkan. Namun di sisi lain perilaku siswa yang melanggar aturan sekolah juga tidak bisa diabaikan. Deddy Corbuzier menggambarkan kebingungannya ketika mencoba menilai kasus ini, karena jika berpihak kepada guru akan dianggap mendukung kekerasan terhadap anak, sedangkan membela siswa terasa bertentangan dengan nilai kedisiplinan yang ia kenal sejak kecil. Dalam refleksinya, Deddy Corbuzier justru mengarahkan pesan tajam kepada para siswa masa kini yang dinilainya terlalu sensitif dan mudah mengadu. Ia menyinggung bahwa banyak dari mereka tidak memahami arti tanggung jawab atas kesalahan sendiri. Menurutnya, laporan kepada orang tua bukan sekadar bentuk keberanian, melainkan cerminan bahwa mereka masih bergantung pada perlindungan orang tua tanpa memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Kasus ini pun membuka kembali perdebatan antara batas disiplin dan kekerasan dalam dunia pendidikan modern. Ini ya, gue ngomong ini ya bakal kontroversi, pasti kontroversi. Kalian udah baca atau denger ini rame lah tentang kemarin ada guru, ibu guru, dia nampar anak muridnya, katanya nampar. Gara-gara si anak murid ini kelihatan atau ketahuan lagi ngerokok gitu. Oke, ditampar. Nah, si anak murid ini kan lapor ke orang tuanya nih, Ya udahlah, terus kasusnya jadi panjang dan akhirnya katanya gurunya dinonaktifkan gitu ya, gara-gara anak ini. Nah, ini kontroversinya gini, gue bingung nih, kalau gue belain gurunya pasti nanti banyak netizen yang akan mengatakan, wah tapi kan itu penganiayaan anak, ngajarin anak nggak boleh begitu, sekarang mental health dan sebagainya gitu ya, KPAI ntar nyerang gue juga mungkin gitu ya. Tapi kalau gue belain muridnya, nggak masuk di akal logika gue yang waktu kecil dididiknya keras gitu. Jadi gue gak mau belain dua-duanya, gue cuma mau pesan aja buat anak-anak murid seperti ini. Kalian bisa lapor orang tua kalian, bagus. Itu artinya kalian punya orang tua yang kalian tidak punya. Biji, puas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Zaman sekarang nih ya, kalau guru mukul muridnya karena muridnya ngerokok atau berbuat kesalahan terus orang tuanya ngamuk bahkan sampai lapor polisi, itu mah udah gak biasa. Miris sih miris, tapi udah sering dia. Tapi kalau yang ini sejarah, ini tolong yang tahu, tolong gimana sih konsepnya, otak gue nggak nyampe. Solid sih solid, solidaritas tingkat wah. Kami tidak akan sekolah sebelum Kepsek dilengserkan. Bocah tolol, goblok, bodok. Berasa keren lo begitu semua, ha? Dasar generasi tolol. Mental kerupuk lo semua, kena kuah meleot. Lu digampar karena ketahuan mudu terus lu heboh. Emang aneh aja kelakuan lo semua. Teman sekelas gua no di SMA dijadiin samsak hidup sama guru sosiologi, di body shot sama doi cuma gara-gara kagak sengaja siul di kelas pas lagi ulangan. Anteng doi, cuma gara-gara kagak sengaja siul. Kagak ada temen-temennya yang pada heboh mogok sekolah. Emang lo semuanya aja para tolol makanya malah sekolah. Pas lagi ada momen aji mumpung. Gua jadi Kepsek sih gua keluarin lo semua. Mampus lo semua, diboykot balik kan sama dunia kerja. Tolol sih, goblok, bodok. Dulu sekolah jadi tai lu semua. Setelah mogok sekolah, kasusnya sekarang berakhir damai. Aku tidak membenarkan adanya kekerasan di lingkungan sekolah maupun merokok di lingkungan sekolah. Apalagi posisinya kau itu masih pelajar. Sebenarnya dari awal dua-duanya itu udah salah. Makanya aku nggak mau membahas. Aku biarkan aja dulu ini kasusnya sampai udah berdamai. Ini baru aku bahas. Yang mau aku point out adalah kalian siswa-siswa yang mogok masuk sekolah, kalian ditandai itu sama universitas-universitas, sama HRD. Kalian bayangkan nanti waktu kalian kuliah, waktu kalian kerja itu susahnya cemana. Karena kalian sendiri yang membuat nama
nama kalian itu jelek, nama sekolah kalian itu jelek. Kayak gini loh, dua-duanya itu salah. Mau kepala sekolahnya, mau siswanya itu dua-duanya salah. Kalian mau membela salah satunya itu nggak guna. Ngapain kalian bela yang udah salah? Jelas-jelas salah, kalian bela pula. Sekarang kasusnya udah damai, imbasnya image kalian di mata masyarakat ini udah jelek. Kalian adalah siswa-siswa yang mogok masuk sekolah. Apaan sih nih, kocak banget. Lu tau kan yang lagi viral, kepala sekolah dilaporin polisi gara-gara ngeliat muridnya ngerokok di sekolah? Orang kalau salah tuh minta maaf terus diperbaiki, bukannya malah lapor polisi. Twit, kocak. Udah gede jangan bego dong, di sekolah kan emang ada aturannya. Kalau emang lu ngerokoknya di luar, jangan di sekolah. Sekolah itu tempatnya belajar, bukan tempatnya ngerokok. Kalau nggak mau ikutin aturan, jangan sekolah. Bikin sekolah sendiri sana. Lagian kan anak sekolah emang gak pantas ngerokok, apalagi di sekolah itu namanya lu ngelanggar aturan. Guru tuh ngasih tau biar lu gak jadi anak bandel, biar lu gak kurang ajar. Heran banget, lagian gua kalau jadi orang tuanya nih ya. Apa? Kamu ditampar gara-gara ngerokok? Mampus lu, sekolah bukan yang bener malah ngerokok lu. Gua tambahin nih. Mau jadi apa lu, sekolah bukannya belajar yang bener malah ngerokok? Kayak gitu harusnya kan sama-sama salah, kecuali nggak salah baru boleh marah. Kan bisa diomongin baik-baik, kalau sama-sama salah sama-sama minta maaf lah. Kalau gitu didik aja anaknya sendiri di rumah, ibunya ngajar, anaknya sambil ngerokok gitu, gimana? Lagian pas zaman gue SMP, temen gue malah digampar bolak-balik gara-gara dia bolos. Gak ada tuh mogok sekolah kayak gitu, harusnya kita tuh menghormati guru, taat sama aturan. Guru gue bakal digaji kalau nggak ada muridnya, yang ada semua guru gak ada yang mau ngajar murid kayak lu. Pasti kalian udah tahu lah ya kan, yang lagi viral seorang capsek ya dilaporkan polisi sama ibu korban karena ya anaknya kan sama capsek sendiri gara-gara ya anaknya sendiri yang bandel, yang ketahuan merokok. Dulu itu aja zaman aku sekolah ya kan, teman-teman aku ketahuan merokok, mereka dicubit ya kan, mereka dipukul pakai penggaris. Udah, mereka nggak pernah gitu kan sampai mempermasalahkannya sama orang tuanya. Bahkan pun kalau seandainya mereka ngadu ke orang tua ya kan, ya malah dimarahin. Ini enggak, aduh ya ampun bu ya kan. Kalau bolehlah kita dan sayang sama anak sendiri, tapi janganlah diperlakukan seperti itu ya kan. Kalau anaknya salah, anaknya masih sekolah udah merokok, ya ditegur lah bu, nggak usah dibelain, apalagi sampai masukkan ke jalur undang-undang gitu. Aduh bu, malu lah bu ditengok sama satu Indonesia gini bu. Aduh bu. Kepala sekolah SMA N1 Cimarga dinonaktifkan. Yes, menurut gue itu adalah keputusan yang benar. Benar, goblok. Saya mewakili segenap rakyat Indonesia yang memiliki akal sehat, sangat setuju penonaktifkan ini diberlakukan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Pak, di mana uangnya? Kebanyakan nonton Yusuf Mansur gua. Di mana logikanya? Pak, ngerokok salah, dia masih kecil. Di iklan sama bungkus rokok juga ada tulisannya nggak boleh dia. Ngerokok di lingkungan sekolah salah. Terus itu waktu dilihat sama capseknya, dia lari-larian. Capseknya kesel. Terus habis itu dia dibelai pipinya. Katanya ditampar itu mah dibelai. Kita anak 90-an, 80, 70 sampai tahun 12, 13, Pak. Itu mah dibelai. Siap deh yang paling tua, si Aki-Aki. Emang kita Aki, anak kuat Indonesia. Daripada lu Ali, anak lemah Indonesia. Capseknya dinonaktifkan. Itu juga dikasih hukuman dong. Kalau Bapak putusannya gini, ini seakan-akan Bapak ngebela muridnya. Oh, apa sama-sama pelanggar saling membela. Keputusan Bapak cocok nih untuk masuk aplikasi Gojek, Pak. Kalau misalnya mau naik mobil, Gokar, beli makan, GoFood, ngirim barang, Gosek. Keputusan Bapak, goblok. Ini masih terkait yang soal mendidik anak di sekolah ya oleh para guru nih ya. Nah, gue juga punya pengalaman kan, anak gue 2 itu sekolah lah di Penabur, Muara Karang. Gue selalu bilang ya sama anak-anak gue dari mereka kecil sekolah ya, gue udah bilang sama mereka, gue nggak akan, mama nggak akan mau datang ke sekolah dengan panggilan sikap kalian ya. Kalau kalian berpengaruh dengan sikap kalian di sekolah, entah itu berantem, ngerokok, atau pokoknya tindak-tindakan yang terhadap karakter, itu gue dipanggil ke sekolah, gue nggak pernah akan mau datang, biar mereka bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya mama dipanggil karena nilai-nilai kalian yang yang kurang bagus lah gitu kan, soal nilai, itu pasti gue akan datang ya, karena tingkat kompetensi anak itu beda-beda gitu kan. Gue juga memahami gitu loh, gue nggak perlu anak gue ranking ya. Itu gue akan datang untuk bekerja sama dengan pihak guru, pihak sekolah, untuk bagaimana anak ini bisa naik kelas atau bisa lulus di
mata pelajaran tersebut gitu loh. Entah itu anak dikasih bimbel, dikasih les atau apa segala macem kayak gitu guys ya. Tapi kalau dia bermasalah dengan sikap ya, itu gue nggak pernah akan mau datang. Ya, jadi anak-anak udah tahu. Dan ya puji Tuhannya selama dia sekolah nggak pernah gue dipanggil ke sekolah karena sikap anak-anak gue.